Mari kita jujur, dalam kehidupan yang kompleks ini, banyak dari kita telah berupaya sekuat tenaga mencari kenyamanan, ketenangan, kesembuhan, baik dari sisi fisik maupun secara spiritual. Dan wirid syirullah, zatullah, sifatullah, tiga rangkaian hakiki yang bagi sebagian orang mungkin terdengar asing, namun bagi mereka yang telah mengenalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Jika ada getaran lembut di dalam hatimu, sebuah getaran yang tidak kamu pahami asal usulnya, namun terasa begitu intim dan menenangkan, seolah-olah ia telah bersamamu sejak sebelum kelahiranmu. Itulah panggilan sunyi yang datang dari langit kesadaranmu. Dan bagi kamu yang telah siap untuk mendengarnya, ia datang dalam tiga nama sucinya: Sirullah, Zatullah, Sifatullah. Wahai para jiwa yang sedang mencari, mari kita duduk sejenak dalam keheningan, membiarkan setiap kata dalam zikir ini menembus relung maknanya, melewati batas pikiran, menembus ke dasar keberadaan. Sirullah adalah rahasia, tetapi bukan sekedar rahasia biasa. Ia adalah rahasia dari Sang Maha Rahasia. Sir yang tersembunyi bukan di sebalik tirai, tetapi tersembunyi justru di dalam terang. Karena begitu cemerlangnya cahayanya, hingga manusia yang tertutup oleh hijab dunia tidak akan mampu menatapnya. Sirullah bukan untuk didefinisikan. Ia adalah bagian terdalam daripada wujud, bagian terdalam daripada ruh, bagian yang hanya bisa disentuh oleh diam, oleh ketundukan, oleh takzim yang tak bernama. Lalu kita melangkah lebih dalam lagi mendekati pusatnya, dan di sanalah kita bersua dengan Zatullah. Apa yang bisa dikatakan tentang zatnya? Apakah lidah bisa mengucap sesuatu tentang yang tidak tersentuh, yang tidak tercakup oleh ruang maupun waktu? Zatullah adalah keberadaan murni. Ia tak bisa disamakan, tak bisa juga diserupakan. Ia tidak di kanan ataupun di kiri, tidak di atas, tidak pula di bawah, dan ia tidak berwarna dan tidak berbentuk, namun seluruh warna dan bentuk berasal darinya. Ketika diri menyebut Zatullah, diri tidak sedang bicara tentang sesuatu di luar dirinya, tetapi tentang cahaya yang menopang keberadaannya sendiri. Kemudian dari zat yang tanpa bentuk tersebut memancarlah sifatullah, seperti pelangi yang muncul dari cahaya putih, seperti aroma dari bunga yang tak terlihat. Dan sifatullah adalah cerminan keagungannya, kemuliaannya, dan kebijaksanaannya. Dialah yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha mengetahui, dan maha menyayangi. Tapi bukan berarti sifat-sifat itu serupa dengan sifat makhluknya, karena dalam setiap namanya terdapat samudra yang tidak terukur, dan kenyataan ini hanya bisa kita sadari dengan rasanya perasaan, jadi bukan dimiliki. Ketika kamu mengamalkan sifatullah, kamu tidak sedang menyebut nama-namanya,
melainkan kamu sedang membuka jendela agar cahaya itu masuk dan menyentuh hatimu. Hingga akhirnya dari sir, zat, dan sifat tumbuhlah akar yang menghubungkan kita dengan wujudullah. Wujudullah di sini adalah kesadaran bahwa Tuhan itu ada, tetapi bukan sekedar ada karena dikatakan ada, tetapi ada dalam hakikat yang tidak membutuhkan siapapun. Keberadaannya lebih nyata dari keberadaan kita sendiri dan lebih pasti dari nafas yang keluar masuk. Kemudian, tatkala dirimu sholat, dirimu sedang kembali kepada wujudullah. Saat dirimu menyebut namanya, kamu sedang menyentuh denyut paling dalam dari realitas hakiki. Saat kamu berzikir, kamu pun sedang mengundangnya untuk hadir, padahal ia tak pernah pergi. Wahai para pencari dan para penyimak setia channel Sang Sejati, zikir sirullah, zatullah, sifatullah bukan seperti apa yang kita lafazkan dengan bibir. Ia adalah kalimat suci untuk membuka pintu kesadaran hakiki. Ia sebatas pintu kecil menuju samudra yang tak terbatas. Jika belum siap, jangan terburu-buru untuk mengamalkannya. Biarkan mengalir, tetapi tidak stagnan. Biarkan tiap hurufnya menetap, mengendap di dalam batinmu, menjadi getaran yang mengubah cara pandangmu, memandang diri dan dunia ini. Karena zikir ini tidak memberi hasil dalam semalam. Ia bukan mantra sulap, karena ia adalah benih. Dan benih memerlukan tanah yang lembut, air dari mata air pertobatan, dan cahaya dari niat yang ikhlas. Jadi ketika dunia mulai tenang dan batin mulai mengendap, jazamkan dengan kelembutan hatimu. Sirullah, zatullah, sifatullah. Biarkan ia menembus kulitmu, melewati daging, menyusup ke dalam sumsum rohmu, hingga akhirnya kamu tidak hanya menyebutnya, tetapi menjadi penyaksi daripada keberadaannya yang maha mutlak. Apakah kamu ingin tahu khasiatnya? Zikir ini akan memurnikan kolbumu, menjadikan dirimu lebih ringan menjalani kehidupan ini, bukan karena bebanmu lenyap, tetapi karena hatimu diluaskan untuk menampungnya. Ia akan memberi wibawa bukan dari sorot matamu, tetapi dari dalam batin yang jernih. Ia akan mendekatkan apa yang kamu cintai, bukan karena sihir, tetapi karena hatimu menjadi medan cahaya yang memanggil cinta dalam keheningan batinmu. Tapi ingat, keberhasilan di sini bukan terletak pada banyaknya lafaz, tetapi pada kesungguhan hatimu, pada keberanian untuk terus mengesahkan dalam diam dan gerakmu. Walau dunia tak memberi tanda-tandanya langsung, teruskan hingga 7 malam atau bahkan 77 malam. Dan jika doa-doamu telah terjawab, jangan hentikan praktek mengesahkan dengan zikir ini. Karena tujuan sejatinya bukan untuk pemenuhan segala harapanmu, tetapi penyatuan hakiki dengan Yang Maha Esa. Wahai jiwa yang haus akan makna, sirullah, zatullah, sifatullah adalah cahaya dalam kegelapan zaman. Ia bukan untuk dipamerkan, bukan pula untuk dibanggakan, tetapi tanamkanlah agar suatu hari nanti kamu akan tumbuh menjadi insan yang tidak hanya sekedar menyebut nama Tuhanmu, tetapi telah hidup di dalam liputan cahayanya. Akhirnya
kalimat hakiki yang akan berlaku bagimu hidup di dalam tubuh Tuhan. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga zikir hakikat ini menuntunmu untuk menuju kedalaman samudra hakikatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.